Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, ana akan berusaha meringkas kesimpulan atau kandungan khutbah yang disampaikan oleh Syekh Saleh Sindi hafizahullah. Khutbah yang luar biasa. Kalau ana terjemahkan per lembar ini, ana ragu ya, atau mungkin ana yakin jam 2 kita belum selesai ya. Gimana, mau terjemahkan semuanya atau ana ringkas saja ya. Nah, jadi judul khutbah Syekh itu berkaitan dengan pengagungan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini merupakan ya salah satu dari prinsip dasar di dalam agama Islam yang merupakan bentuk ya pengagungan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi beliau berbicara tentang masalah ta'zim nusus al-kitab was sunnah, mengagungkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa ya pengagungan terhadap Al-Quran dan hadis itu merupakan pengagungan kepada Allah dan Rasulnya. Mengagungkan perkataan berarti mengagungkan orang yang mengatakan. Maka tatkala seorang mengagungkan Al-Quran, berarti dia mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengagungkan hadis-hadis Nabi SAW, berarti orang tersebut mengagungkan Rasulullah SAW. Nah, dan Al-Quran adalah wahyu kalamullah. Begitu juga hadis. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu, tetapi berbicara menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Nah, kemudian kata beliau, mengagungkan Al-Quran dan Sunnah merupakan ya bentuk an-nasihah lillah. Kita mendengar hadis an-dinun nasihah. Kemudian disebutkan Rasulullah SAW untuk siapa? Untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, kemudian agama dan kaum muslimin, dan juga para pemimpin. Nah, di antara bentuk nasihat, ya, nasihat yang kita berikan kepada Allah, di antara maknanya adalah mengagungkan Al-Quran, dan di antara makna memberikan nasihat kepada Rasulullah adalah mengagungkan sunnah-sunnah beliau. Kemudian beliau menyebutkan ya ada 10 poin penting. 10 poin penting yang dengan 10 poin tersebut atau 10 tersebut ya terkandung ke dalam makna mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Atau dengan ungkapan lain, bagaimana kita mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mengagungkan dalil-dalil agama ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ada 10 poin penting. Masya Allah. Tilka asyaratun kamilah. Ya, 10. Dan ini kalau dikembangkan lagi jamaah, lebih ini bisa 1 jilid. Bisa menjadi sebuah tulisan nih. Ya, ana yakin beliau hanya meringkas juga, dan kita akan meringkas dan diringkas beliau. Masya Allah. Ini harus tabligh akbar kayaknya ini. Ya apa? Tabligh akbar kita siang ini. Hah? Baik, barakallahu fikum. Ya, ana berusaha meringkas jemaah. Baik. Yang pertama kata beliau, bagaimana mengagungkan Al-Quran dan Sunnah? Ya. Menerima, mengambil dalil-dalil tersebut dengan penuh kecintaan. Allahu Akbar. Dan membenarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Tatkala kita mengambil
Menerima penuh dengan kecintaan. Kecintaan di mana tempatnya? Di lisan? La, fil qalb. Banyak orang mengatakan cinta, tapi cinta palsu. Di hati. Betul-betul mencintai Al-Quran. Mencintai hadis Nabi SAW. Ya. Pakai kacamata dulu. Nah. Dan meyakini kebenarannya. Ya. Dan begitu kita melihat dalil, mendengar, maka tertanam dalam diri kita pengagungan, ijlal, ta'zim. Ya, ini bukan ya perkataan biasa, ya, tapi adalah perkataan Allah dan perkataan Rasul, manusia yang paling mulia, yang maksum. Jadi ini yang pertama, ya. Dan ini kata beliau merupakan suatu kewajiban. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Wajib ya jemaah. Begitu Allah kita mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Maka di hati kita ada pengagungan, kecintaan, ini kalamu Rabbi. Begitu Rasul mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Kita ambil dari tersebut larangan untuk berbuat bid'ah, mengadakan dalam agama, dan kecintai itu perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinun nasiha, itu perkataan Rasul. Kita mencintai perkataan tersebut karena bukan hawa nafsu, adalah wahyu. Nah, ini yang pertama jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Nah, barang siapa yang ya mengambil Al-Qur'an atau mendengar ayat Al-Qur'an kemudian tidak ada kecintaan di dalam hatinya terhadap dalil tersebut, bahkan mungkin berolok-olok dengan ayat tersebut, ya. Atau ya menganggap sebuah perkataan yang biasa saja seperti perkataan manusia-manusia yang lainnya, maka orang seperti itu adalah orang yang telah terjerumus ke dalam kebinasaan. Ini yang pertama, ya. Yang kedua kata beliau, meyakini bahwa dalil-dalil tersebut merupakan kebenaran, ya, kebenaran absolut, enggak ada keraguan di dalamnya, ya. Dan selamat dari segala kekurangan, kesalahan, dan juga kontroversial. Tidak ada pertentangan. Semuanya benar, ya. Semuanya benar, dan dalil-dalil tersebut merupakan satu-satunya sebab untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kita Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi ya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang nabinya, qul, katakan wahai Muhammad, in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Katakan pada manusia Muhammad, jika aku sesat, maka itu disebabkan ulah tanganku, perbuatanku sendiri. Tapi bila aku mendapatkan hidayah, itu semata-mata petunjuk dari Rabbku. Ya, petunjuk sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Rabbku kepada aku. Dan Rabbku Maha mendengar dan Maha dekat. Ya, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ya, tatkala kita mendengar qala Allah wa qala Rasul, yakini itu adalah suatu kebenaran. Yakini, diimani itu suatu kebenaran, tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ini yang kedua. Baik. Kemudian ya, yang ketiga, di antara ya atau bagaimana kita mengagungkan Al-Qur'an atau hadis, iltizamuha. Apa maksudnya? Yaitu kata beliau, meyakini kewajiban untuk menerima dalil-dalil tersebut. Jadi bukan sekedar menerima. Kalau hanya sekedar menerima tapi tidak meyakini bahwa itu suatu yang wajib, belum sempurna, belum mengagungkan. Jadi meyakini ini suatu kewajiban. Karena itu suatu kebenaran, tidak ada keraguan, maka kita yakini menerima dalil-dalil Al-Quran, menerima dalil-dalil hadis Nabi SAW, suatu kewajiban bagi setiap individu muslim. Enggak ada tawar-menawar dalam hal ini. Karena kita abdun lillah,
dan umat Rasulullah. Mau ikuti siapa kita? Nah, maka dalam hal ini kata beliau, ya, dan tidak boleh sama sekali, ya, seorang, ya, meninggalkan dalil tersebut, ya, karena ada pilihan lain, ya. Bahkan kewajiban untuk pasrah, menerima, tidak ada pilihan lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri." Enggak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah telah memutuskan suatu perkara. Enggak pantas bagi mereka masih memilih ada pilihan yang lain. Enggak pantas itu. Itu bukan sifat orang-orang yang beriman. Jadi istislam, berserah diri dan pasrah kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis, karena itu perkataan Allah dan Rasulnya. Nah, dan ini kata beliau adalah perkara yang hatmiyun, yaitu yang wajib, yang tidak menerima sama sekali, ya, pilihan lain atau tawar-menawar dalam hal ini. Nah, kemudian lihat, ya, bagaimana yang keempat jemaah sekalian rahimakumullah, ya, terpaksa diringkas juga, ya, karena kalau diterjemahkan satu persatu sepertinya akan butuh waktu yang lebih panjang. Nah, yang keempat, i'tiqadu hakimiyatiha, meyakini bahwa dalil Al-Quran dan hadis itu merupakan hakim. Apa hakim itu tugasnya apa? Memutuskan. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di antara kita dalam segala lini kehidupan, maka yang akan memutuskan, ya, tentang perkara tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Bila ada dalil Al-Quran dan hadis, maka itu suatu kebenaran. Itu keputusan Al-Quran, maka diterima, ya. Dan sama sekali tatkala kita tidak ada sama sekali pilihan bagi kita, begitu Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan qala Allah qala Rasul, ya, disampaikan para ustaz, para dai, qala Allah wa qala Rasul, maka sami'na wa ata'na. Ya, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Maka kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Tiada lain perkataan orang-orang beriman, ya, tatkala mereka diseru kepada Allah, diajak kepada Allah dan Rasulnya, ya, agar Allah dan Rasulnya yang yahkuma bainahum, ya, yang akan memutuskan perkara di antara mereka, maka tiada lain perkataan mereka kecuali sami'na wa ata'na, kami mendengar dan mentaati. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fala wa rabbik, maka demi Allah, demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka yang Muhammad menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Terjadi perselisihan antara kita masalah akidah, masalah ibadah, masalah segala permasalahan dalam hidup ini. Siapa menjadi hakimnya? Akal pikiran kita, perasaan kita, hawa nafsu kita, kelompok kita? Enggak. Allah dan Rasulnya, Al-Quran, hadis, ya. Nah, itu yang akan memutuskan. Apabila telah datang dalil, itulah yang benar, wajib diikuti. Tinggalkan semua pemahaman kita, pemikiran kita, pendapat kita, kelompok kita, golongan kita, ya. Nah, maka enggak beriman mereka, kata Allah, kecuali bilang mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian tidak terdapat dalam diri mereka haraj. Haraj itu, ya, perasaan tidak senang. Nah, begitu ada putusan Allah Rasulnya, kemudian hati tidak menerima dengan sepenuhnya, ya. Maka yang jelas bukan sifat orang beriman. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri kepada keputusan tersebut. Baik, maka segala bentuk pendapat, ijtihad, ideologi, pemahaman siapapun dia, ya, maka tidak bisa jadikan sebagai alasan untuk menolak keputusan atau hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dalam hal ini kalau kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat, luar biasa, ya. Baik.
Bagaimana mereka istislam, pasrah dan berserah diri menerima dalil-dalil Al-Quran, ya, hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Baik. Yang selanjutnya, yang keempat ya. Yang kelima, yaitu memiliki semangat untuk mempelajarinya. Mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu dibacakan Al-Quran dan hadis Nabi, itu didengarkan dengan baik. Al-insat, al-istima'. Ya, karena ini perkataan siapa? Perkataan Allah, perkataan Rasulullah. Kita bayangkan, ya, sejenak kita tafakkur. Seandainya kita dalam posisi sebagai sahabat, Rasul berbicara di depan. Pantaskah kita menoleh ke kiri kanan, masih sibuk dengan hal-hal yang lain? Rasul berbicara depan kita. Coba bayangkan, hadirkan di depan kita. Sejenak tafakkur. Begitu kita hadir majlis ilmu, disampaikan qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, kita masih sibuk dengan yang lain, noleh kanan, kiri kanan dan seterusnya. Enggak pantas. Itu bukan bentuk pengagungan kepada Al-Quran dan hadis. Para sahabat dahulu, kalau kita mungkin jamaah pernah mendengar hadis, kalau mereka depan Nabi SAW berbicara, seolah-olah apa? Mereka itu, burung itu hinggap di kepala mereka. Begitu khusyuk, mendengar, tidak bergerak, mendengar, merenungi, menghayati apa yang disampaikan Nabi SAW. Karena wahyu yang disampaikan. Al-Quran, qala Allah wa qala Rasul. Nah, begitulah seharusnya kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW, Jabir dari Madinah ke Syam untuk mendapatkan satu hadis. Allahu Akbar. Kita hadir majlis Al-Fatah ini Dalam satu majlis berapa hadis yang didengar? Satu majlis mungkin 5 menit, Ustaz menyampaikan 10 hadis. Dahulu sahabat Nabi dari Madinah ke Syam, dari Madinah ke Mesir untuk mendapatkan satu hadis. Allahu Akbar. Kecintaan. Kenapa? Mereka ini kalamullah, kalam wahyu dari Allah yang diwahyukan pada Nabi. Dan adakah orang manusia yang paling baik dan paling utama perkataannya dari perkataan Rasulullah? Tidak ada. Harta yang kita infakkan, tenaga yang terkuras, untuk berjalan mendatangi majelis ilmu, mendapatkan suatu hadis, enggak ada nilai, enggak sebanding. Itu yang menjadi uswah dan qudwah kita dalam hidup ini, bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kelima. Yang keenam mana? Masya Allah. Itu yang kelima tadi, itu khutbah pertama. Khutbah yang kedua masih ada 5 poin lagi. Masih semangat mendengar? Ana berusaha meringkas ini. Makanya tadi alhamdulillah Allah beri taufik untuk meringkas. Kalau dibaca satu persatu, tabligh akbar. Yang keenam, al-musara'ah ila as-sa'i biha ila al-amali biha duna taraddud. Bersegera, bergegas untuk mengamalkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena jelas kebenarannya, tidak diragukan lagi. Maka musara'ah, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wahum sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya wahai orang beriman, istajibu, perkenankan seruan Allah, bergegas, terima, dengarkan. Seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, tatkala Allah menyuruh kalian pada sesuatu yang akan memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan apa? Kehidupan hati dan batin kita. Kehidupan batin dan hati kita. Karena bila hati telah hidup, bersemi dengan iman dan cinta, maka semua hidupnya akan mulia, akan tenang, akan tenteram, akan bahagia. Adapun makanan minum untuk menghidupkan fisik kita saja. Sehat fisik, tapi hatinya sakit, sengsara. Kuat fisiknya, datang ke masjid mungkin selangkah 2 langkah datang ke masjid, tapi nggak bisa datang ke masjid. Kenapa? Bukan kaki yang sakit, bukan kaki yang terbelenggu, nggak bisa melangkahkan, bukan hatinya. Nah, maka bergegas jemaah sekalian rahimakumullah untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya tanpa ada keraguan sedikitpun. Nggak perlu mikir ini wajib atau sunnah, nggak, langsung
Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka orang beriman itu, orang-orang solehin, bergegas dalam kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bergegaslah untuk mereka ampunan dari Rabb kalian. Beliau menyebutkan di sini bagaimana ya kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka sungguh ya berlomba-lomba dalam kebaikan, bergegas dalam kebaikan ya tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, begitulah yang seharusnya kita dalam menerima seruan Allah dan Rasulnya. Yang ketujuh, ya, di antara bentuk atau mengagungkan dalil adalah ya adamut tawaqquf fil akhidh bi ala fahmil illah wa ma'rifatil hikmah. Jadi tidak ragu-ragu, tidak terhenti ya, terhambat menerima dalil tersebut ya berdasarkan apa? Memahami hikmah dan alasan dan sebabnya. Artinya apa? Begitu datang dalil, begitu datang qala Allah wa qala Rasul, maka bergegas menerimanya tanpa memikirkan terlebih dahulu. Ini apa hikmahnya ya? Apa makna ya? Apa hikmahnya? Karena yang diperintahkan adalah untuk menerima, bukan untuk memahami hikmah. Semua syariat pasti ada hikmahnya. Diketahui oleh orang yang mengetahui dan banyak yang tidak mengetahuinya. Tapi kebenaran iman tidak tergantung di dalam kepada menerima atau mengetahui hikmah dan ilahnya, sebabnya. Tapi adalah dalam menerima ya dalil tersebut. Jadi ini di antara bentuk ta'zim lin nususil kitab was sunnah, mengagungkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbeda dengan orang yang menggunakan akal semata, berlogika semata, menggunakan logika semata dalam beragama, dia mikir dulu. Ini sesuai dengan akal enggak? Bisa dicerna enggak? Apa hikmahnya? Apa alasannya? Nah, ini sikap yang seperti ini bukanlah sikap ahlul iman, ya, yang percaya, yang meyakini kebenaran, ya, atau hikmah yang terkandung dalam perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang selanjutnya yang ke-8 ya. Tidak mencari-cari alasan untuk meninggalkannya. Nah, atau dan juga harus meninggalkan segala bentuk alasan atau bentuk ya pemahaman, pemikiran dijadikan sebagai alasan untuk menolak, untuk membenturkan. Lah, bukan begitu. Jadi begitu datang qala Allah qala Rasul, ya udah. Enggak ada lagi alasan sami'na wa ta'na. Jadi itu, sami'na wa ta'na. Jangan dicari lagi alasan, oh, syekh ini tidak mengatakan demikian, ustaz ini tidak demikian, profesornya demikian mengatakan, dosen saya tidak demikian mengatakan. Itu namanya mencari-cari alasan untuk menolak, ya, atau untuk menerima. Kalau sesuai nanti diterima, kalau tidak ditolak. Lah, bukan demikian. Ya, seorang mukmin tidak mencari alasan-alasan yang lain dalam menerima perintah Allah, menerima Rasulullah, menerima dalil Al-Quran dan Sunnah. Diterima dengan sepenuh hati. Ya, nah, kemudian ya, yang selanjutnya itu yang ke-8 ya, yang ke-9. Ya, mungkin 5 menit lagi ya. Yang ke-9 an yu'azzima fil qalbi ta'addi hududiha. Jadi betul-betul ya mengagungkan ya nas-nas dalil-dalil tersebut di mana ya jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah. Jangan sampai melanggar batasan-batasan yang terkandung dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Dalam Al-Qur'an ada perintah, ada larangan, yaitu dijaga. Jangan dilanggar. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Jangan dibalik. Itu udah batasan-batasan Allah, rambu-rambunya. Ya. Hati-hati. Dan itu betul ya di hati kita terdapat pengagungan. Sehingga begitu ada orang yang melaksanakan atau mengerjakan atau meninggalkan suatu perintah atau mengerjakan satu larangan, itu betul-betul di hati. Ya, hati itu merasa apa ya? Betul merasa sesuatu yang sangat berat. Ya. Tidak bisa menerima kondisi seperti itu. Ya. Apalagi orang mungkin menggampang-gampangkan, ini hal yang sunnah, ini hal yang makruh. Lah, tidak ada seperti itu. Jadi begitu melihat ada pelanggaran terhadap syariat itu, di hati itu berasa betul ya, sesak dada kita. Enggak siap menerima. Ya. Ini bentuk pengagungan pada nusus Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Naam. Maka kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah, ya, meninggalkan larangannya, dan ya kita marah tatkala perintah ditinggalkan dan larangan dikerjakan, dan semua hal itu marah karena Allah, karena juga kita harus ridho karena ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, ya, ta'zimud dalil, mengagungkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah itu adalah dengan apa? Iktifa bihi, mencukupkan Al-Qur'an dan sunnah itu sebagai pegangan hidup. Enggak perlu menambah-nambah, enggak perlu mencari yang lain. Cukup. Karena kalau masih ada atau belum cukup, maka Allah akan turunkan kepada Nabi dalil yang lain, wahyu yang lain. Udah terputus semuanya. Lengkap. Berarti enggak ada tambahan. Berarti Al-Quran yang 30 juz tersebut dan hadis yang begitu banyak, ribuan hadis, ya, puluhan ribuan hadis, udah cukup. Udah menjelaskan semua kebaikan. Enggak tersisa satupun kebaikan. Maka cukupkan diri kita dengan Al-Quran dan hadis. Konsekuensinya berarti apa? Tinggalkan yang bid'ah-bid'ah itu. Karena itu bukan dari agama. Ya. Kok kita lebih kadang bersemangat dalam melakukan menambah-nambah yang sudah cukup begitu banyak, enggak cukup waktu untuk mengamalkan. Kok yang enggak ada dalam landasannya itu masih juga yang diminati. Yang lebih doyan untuk menikmati yang enggak ada landasannya. Kan bagaimana itu pola pikir yang seperti itu? Mindset kita bagaimana dengan kondisi seperti itu? Oleh itu jemaah sekalian rahimakumullah, kata beliau, ya, menukil ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Apa yang diturunkan oleh Allah pada Rasulnya? Al-Quran. Apalagi hadis, ya. Naam. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan ikuti hal-hal yang lain selain dari apa yang turunkan Allah dan Rasulnya. Ya, qalilan ma tadhakkarun. Tapi sedikit kalian yang mengambil pelajaran. Yang banyak mengikuti apa? Mengikuti hawa nafsu. Betul? Itu yang banyak. Makanya kata qalilan ma tadhakkarun, sedikit yang mengambil pelajaran. Allah perintahkan ikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Apa yang diturunkan pada Rasulnya, kita mengikuti yang lain. Hawa nafsu kita, tradisi kita, warisan nenek moyang kita, warisan para leluhur kita. Nah, maka yang mengikuti, ya, hawa nafsu, yang mengikuti tradisi dan budaya, ya, atau amalan mayoritas, itu pada dasarnya mereka tidaklah mengagungkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, itulah kesimpulan dari khutbah beliau yang luar biasa, ya, 10 poin penting. Dan ini kalau dikembangkan lagi bisa menjadi sebuah karya tulis yang, ya, mudah-mudahan beliau bisa menulis yang mengembangkan lagi, atau yang bisa juga, ya, yang mendengar 10 poin tadi dikembangkan lagi, ditulis dalam bentuk, ya, karya ilmiah yang baik, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan diberi kemudahan bagi kita semua. Nah, atau kemudahan bagi yang menyampaikan ringkasan terjemahan ini, ya. Barakallahu fikum. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf, ya, kalau mungkin dari ringkasan tadi ada yang tidak dipahami, ya. Dan jika ada dari penyampaian tadi ungkapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.